Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan merangkum sebuah film horor Indonesia yang dirilis pada 8 Maret 2019. Film ini diperankan oleh beberapa artis cantik seperti Angel Karamoy, Pamela Bowie, dan Wulan Guritno. Film ini berjudul Reva Guna-Guna. Film yang menceritakan seorang mahasiswi yang sangat ceria. Kemudian tiba-tiba kehidupannya berubah setelah ulang tahunnya yang ke-21. Apa yang sebenarnya terjadi? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk menuju ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang tahanan gadis bernama Reva yang ditahan akibat kasus dugaan kepada ibunya dan kedua saudaranya. Lalu terjadi sesuatu ketika beberapa makhluk halus meneror dirinya. Scene beralih di sebuah pengadilan. Seorang saksi ahli sekaligus dokter psikiaternya Reva, bernama Dr. Karina, menjelaskan bahwa Reva sebenarnya seperti gadis-gadis pada umumnya, yang ceria, senang bergaul, sayang kepada orang tua dan adik-adiknya. Hanya saja memang tepat di usianya yang 21, tiba-tiba menjadi pemurung dan merasa diikuti oleh makhluk gaib. Hingga Dr. Karina menyatakan bahwa Reva mengalami gangguan kejiwaan. Namun karena tidak ada barang bukti yang otentik dan motivasi. Lalu, karena kondisi mental yang terganggu, pengadilan pun memutuskan untuk merehabilitasinya. Tibalah Reva di rumah rehabilitasi yang dipimpin oleh orang yang tegas dan tengil, bernama Nixon. Dia pun menjelaskan beberapa aturan yang harus ditaati Reva. Lalu kejadian teror makhluk gaib itu kembali terjadi ketika Reva sedang mandi. Keesokan harinya, ayahnya Reva bernama Roy datang untuk melihat keadaan anaknya. Di sini ayahnya mengatakan bahwa dia sendiri tidak percaya Reva yang melakukan semua itu dan meminta Reva untuk menceritakan apa yang terjadi. Namun karena Reva sudah menceritakan sebelumnya bahwa dia diganggu setan, tapi ayahnya tidak percaya dan mengatakan, "Pakai logika kamu, nggak ada setan itu." Malam hari pun tiba, di mana Nixon ini mendatangi Reva yang sedikit mengolok-ngolok dan memberikan sebuah ancaman yang membuat Reva sedikit ketakutan. Kamu akan membayar semua perbuatan kamu. Singkat cerita, keesokan harinya, Dr. Karina datang ke rumah rehabilitasi untuk melihat keadaan Reva. Dr. Karina ini terlihat begitu perhatian dengan kondisi Reva. Ia juga berpesan kalau ada apa-apa untuk segera mengatakannya. Namun karena Reva masih terngiang-ngiang ancaman Nixon, Reva pun enggan untuk mengatakannya. Tak lama setelah Dr. Karina pergi, datanglah teman dekatnya yang bernama Devi. Namun karena Nixon yang terlalu banyak menanyai hal yang tak penting, kalian tahulah perempuan itu kalau sudah ngomong gak kelar-kelar. Kenapa harus detail banget sih? Ada ya peraturannya nanya harus detail? Hah? Mana? Mana peraturannya? Di situ. Coba bawa sini saya lihat. Dan akhirnya si Nixon pun membolehkannya. Di sini Reva menjelaskan ketakutannya akan setan-setan itu yang terus menerornya. Devi sebagai sahabatnya tentu percaya apa yang dialami dan menyarankan untuk mencoba tetap tenang. Lalu tiba-tiba Nixon datang dan menyuruh Devi untuk segera pergi. Devi mencoba untuk protes karena waktu kunjungan masih tersisa. Namun kali ini dia kalah. Reva yang melihat itu, dia pun memberontak. Hingga Nixon pun membuatnya pingsan dengan sebuah stun gun. Makhluk-makhluk gaib itu kembali meneror Reva ketika saat akan makan. Tapi teror kali ini jauh lebih kejam, sampai melukai fisiknya. Sampai akhirnya Reva harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Dr. Karina sedikit keheranan pada Reva yang bisa selamat pada kejadian keluarganya itu. Singkat cerita, Reva pun kembali ke rumah rehab. Di sini lagi-lagi dia diteror oleh makhluk gaib itu hingga terekam CCTV. Namun tentu saja makhluk itu tidak terlihat dan pihak rehab pun menjadikannya sebagai percobaan bundir. Keesokan harinya, ayahnya yang tidak terima anaknya diikat dan itu adalah tindakan tidak manusiawi, ingin membawanya keluar dari tempat ini. Namun tentu saja
Nixon dengan embel-embel mendapat kuasa penuh dari pengadilan tidak akan mengizinkannya. Lalu setelah itu, Devi kembali datang. Namun kali ini dia membawa seorang paranormal untuk mengetahui makhluk apa yang menteror Reva. Kontak batin pun dimulai. Di sini si paranormal menjelaskan bahwa ada dua sosok yang mengganggu Reva. Seperti sosok yang bernama Mak Bongkok dan sosok yang bernama Jurik Jarian. Namun ketika Reva berkata bahwa ada 3 sosok yang menerornya, muncullah sosok tersebut dan membuat si paranormal terpental. Dia mengatakan bahwa sosok tersebut bernama Gemet Aresan dan dia meyakini pasti ada yang menyuruhnya. Namun karena itu di luar kesanggupannya, dia pun akhirnya pergi. Lalu Devi pun mulai berspekulasi dan mencurigai ayahnya Reva yang melakukan itu, karena hanya dia yang selamat dalam kejadian itu. Singkat cerita, Devi pun membuntuti ayah Reva hingga malam, dan muncullah seorang wanita yang memeluk ayahnya Reva. Dia pun terus mengikuti wanita itu sampai rumahnya. Di sini kita mengetahui wanita tersebut adalah Dokter Karina. Namun apa hubungannya dengan ayah Reva? Lanjut. Malam itu juga entah bagaimana caranya, Devi berhasil masuk ke rumah Nixon dan mengambil kartu akses dan pergi ke rumah rehab untuk membawa kabur Reva. Sempat terjadi petak umpet, namun pada pelariannya, Nixon berhasil menemukannya. Devi yang tidak tinggal diam, dia pun menemukan benda tumpul dan memukul Nixon saat perhatiannya teralihkan. Akhirnya mereka pun berhasil kabur. Devi yang sudah membuntuti ayah Reva sebelumnya, dia mengatakan pada Reva bahwa dia mencurigai Dokter Karina ada hubungan apa-apa dengan ayahnya. Namun respon Reva sepertinya hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Kemudian, Devi dan Reva pun mencari tempat beristirahat dan membobol kaca sebuah rumah yang tak berpenghuni. Dokter Karina yang mengetahui kabar bahwa Reva dibawa kabur, lalu mendatangi rumah rehab dan melihat CCTV siapa yang membantu Reva. Setelah mendapat foto Devi, dia pergi menuju kampus dan meminta teman-temannya Devi untuk memberikan nomor telepon Devi. Reva yang masih terus dibayang-bayangi teror membuatnya kembali ketakutan. Tapi beruntungnya Devi pun datang dengan membawa makanan. Tak lama sebuah panggilan telepon tak dikenal menghubungi Devi. Kita tahu itu pasti Dokter Karina. Dia meminta Devi untuk segera mengembalikan Reva ke rumah rehabilitasi dengan ancaman akan melaporkannya ke polisi jika tidak menurutinya. Namun Devi yang keras juga tidak memperdulikannya. Asal lo tau ya, sampai kapanpun Reva gak pernah balik ke tempat itu, ngerti lo? Reva yang tidak mau temannya ikut terlibat, dia meminta Devi untuk menuruti Dokter Karina. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Gue tuh gak normal, gue tuh gila, lo tuh gak gila, lo tuh cuma diguna-guna dan sekarang kita harus cari tahu siapa yang guna-guna lo. Enggak, ngerti gak sih? Kalau gue gak balik ke sana, lo bisa dipenjara. Gak peduli mau dipenjara atau gimana, lo gak bakal balik ke sana, ngerti? Namun dengan berat hati, Devi akhirnya menurutinya. Devi pun menyerahkan Reva pada Dokter Karina. Namun ada suatu perkataan yang membuat Devi semakin menaruh curiga pada Dokter Karina. Gak ada itu dia diganggu sama Gemet Aresan atau apalah itu. Reva pun akhirnya dikembalikan ke rumah rehabilitasi dan dimasukkan ke ruang isolasi. Lalu pada malam hari, Devi yang berbakat membobol rumah orang ini nekat menyusup dan bersembunyi ke rumah Dokter Karina. Tak lama setelah itu, Dokter Karina pun datang. Devi pun bergegas untuk bersembunyi. Namun ada insiden kecil yang membuatnya tak sengaja jatuh dan menemukan ruangan rahasia. Di ruangan itu terdapat banyak lilin dan foto-foto keluarga Reva. Entah apa maksudnya, tapi semua ini pasti ada maksud terselubung yang direncanakan Dokter Karina. Di saat yang bersamaan, Dokter Karina pun terlihat senang menerima sebuah telepon. Ternyata yang menelpon adalah Roy, ayahnya Reva. Dia mengatakan agar Dokter Karina jangan datang lagi dan mengganggunya. Merasa usahanya sia-sia, Dokter Karina pun membongkar boroknya sendiri kalau dia yang sudah melenyapkan istri dan anaknya. Devi yang dari tadi bersembunyi mendengar langkah seseorang yang ternyata Dokter Karina. Dia pun segera bersembunyi. Dokter Karina menulis sesuatu di sebuah kertas lalu membakarnya dan melakukan ritual pemanggilan. Tapi itu sepertinya berefek pada Reva. Setelah Dokter Karina pergi, Devi pun melihat catatan pada buku itu. Di sana tertulis beberapa kata untuk melukai Reva. Melihat hal itu, Devi pun menghubungi Reva untuk segera pergi. Namun Reva tak bisa melakukan itu.
Tak hilang akal, dia pun menghubungi ayahnya Reva untuk meminta bantuan. Dengan amarah yang memuncak, Dokter Karina pun datang ke rumah rehab dan tak menggubris siapapun, termasuk si Nixon yang dibuatnya berangkat ke Rahmatullah. Kemudian Dokter Karina masuk dan menemukan Reva, lalu kemudian memanggil sosok yang dinamakan Gemet Aresan dan memerintahkan untuk mewafatkannya. Tak lama, datanglah Devi dan ayahnya Reva untuk menyelamatkan anaknya. Di saat-saat yang genting, Reva mengatakan pada makhluk itu kalau dia akan memberikan apa yang diminta dan menyuruh untuk menyerang balik Dokter Karina. Lalu tiba-tiba, makhluk itu berbalik pada Dokter Karina dan langsung menikamnya hingga tewas. Kemudian datanglah Devi dan ayahnya Reva yang terlambat. Tapi gak apa-apa. Dan film pun anggesan. Sebuah pesan-pesan yang bagus dari film ini adalah Jangan pernah percaya kepada setan. Karena sampai kapanpun, setan tidak akan pernah setia kepada tuannya. namun saya sarankan untuk tidak mengikuti kata-kata setelahnya. Berikan dia lebih, maka dia akan pindah kepada siapapun.